Pemirsa, sejumlah agenda mewarnai KTT negara-negara G20 di Roma. Indonesia serta Amerika Serikat mendukung sejumlah agenda, di antaranya kesigapan mengatasi pandemi masa depan serta perjanjian pajak korporasi minimum 15%. Selengkapnya dilaporkan Kepala Biro Gedung Putih VOA Petsy Widakuswara dari KTT G20 di Roma. Dari Roma, Italia, para pemimpin G20 termasuk Presiden Indonesia Joko Widodo dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden baru saja merampungkan KTT hari pertama yang fokusnya adalah ekonomi dan kesehatan. Besok mereka akan berlanjut membahas isu-isu iklim, perubahan iklim dan mitigasinya. Namun hari ini satu hal besar yang bisa dicatat adalah mengenai kerangka kerja yang diajukan oleh Indonesia dan juga Amerika Serikat terkait kesiapan menuju pandemi yang akan datang. Tanggal 25 Oktober yang lalu, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen dan juga Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani mengirimkan surat kepada para kolega mereka menggalang kerjasama untuk agar lebih siap menuju pandemi di masa depan. Hal lain yang juga bisa dicatat dari KTT G20 hari pertama ini adalah kesepakatan para pemimpin G20 untuk mendukung perjanjian Global Minimum Tax. Ini adalah di mana para negara-negara, 136 negara, di mana para negara-negara sepakat agar pajak yang dikenakan kepada perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia itu tidak kurang dari 15% dan juga agar perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia itu dikenai pajak di mana mereka beroperasi, bukan hanya tempat kantor pusatnya saja. Selain itu, Presiden Jokowi dan juga Presiden Joe Biden juga mengikuti acara sampingan di KTT G20 ini yang terkait dengan UKM dan juga perempuan. Ini satu catatan penting ya, sebab di KTT seperti ini banyak sekali acara-acara sampingan, namun kenyataan bahwa Presiden Jokowi maupun Presiden Biden memilih untuk mengunjungi acara UKM dan juga perempuan ini menunjukkan besarnya fokus mereka terhadap isu ini. Esok pada KTT hari kedua fokusnya akan beralih ke isu perubahan iklim menjelang KTT berikutnya yaitu COP26 di Glasgow, Scotland. Ini adalah KTT iklim PBB yang akan berlangsung pada hari Senin dan Selasa. Dari Roma, Italia, saya Petsy Widakuswara, VOA News. Di sela-sela KTT G20, Presiden Jokowi bertemu Perdana Menteri Australia Scott Morrison dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Presiden Joko Widodo mengawali agenda kerjanya di Roma, Italia dengan pertemuan bilateral bersama Perdana Menteri Australia Scott Morrison di Indonesia mengapresiasi dukungan vaksin dari Australia sebanyak 1,2 juta dosis vaksin yang tiba minggu lalu. Sementara pengantaran vaksin kedua direncanakan dalam waktu dekat sebanyak 10,5 juta dosis vaksin. Kedua negara saat ini mulai memikirkan pemulihan ekonomi termasuk di sektor pariwisata. Jokowi mengusulkan pembentukan vaksinasi travel lane dan kerjasama saling pengakuan sertifikat vaksin. Presiden Jokowi mengatakan demi membangun dunia yang lebih tahan terhadap pandemi dan berbagai guncangan ke depan, Indonesia mengajak memperkuat arsitektur kesehatan global. Ya, sementara itu Mario Draghi, Perdana Menteri Italia mengungkapkan kita harus terus berinvestasi dalam penelitian, menghilangkan hambatan perdagangan yang mempengaruhi vaksin COVID-19 dan meningkatkan prediktabilitas dalam pengirimannya. Dan perlu memperkuat rantai pasokan sambil memperluas kapasitas produksi vaksin di tingkat lokal dan regional. Sementara itu dalam pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Jokowi membahas 3 hal yaitu kerjasama pertahanan Indonesia-Prancis, perubahan iklim dan keketuaan Indonesia di KTT G20 tahun depan. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa Indonesia akan mengutamakan inklusivitas dalam pemulihan ekonomi dunia pasca pandemi. Dengan semangat tersebut, Indonesia memilih untuk mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger. Pemirsa, pemimpin G20 ikuti tradisi lempar koin di air mancur Trevi, Roma. Akibat kegiatan ini, petugas keamanan melakukan pengamanan dengan menutup jalanan kota.
Para pemimpin G20 berkumpul Minggu pagi di depan air mancur Trevi, Roma untuk mengambil bagian dalam tradisi lempar koin. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berdiri di samping Presiden Prancis Emmanuel Macron bersenda gurau. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tidak menghadiri acara tersebut. Para pemimpin berbaris di depan air mancur yang megah dan bersama-sama melemparkan koin mereka. Ya, sementara itu pusat kota Roma yang biasanya ramai itu sepi dengan hanya personil keamanan polisi dan beberapa turis yang kecewa berjalan di jalanan. Pusat kota bebas dari lalu lintas mobil dan pejalan kaki untuk memungkinkan para pemimpin negara-negara G20 mengunjungi air mancur Trevi. Turis diberitahu bahwa tempat itu ditutup sementara dan disarankan untuk pindah. Sebuah legenda di Roma adalah bahwa jika seseorang melempar koin ke air mancur Trevi, mereka akan kembali lagi.